Nah, sekarang kita mau lihat ikan di tempat salah satu suhu juga Arwana, tempat Koati. Jadi kita ke sana. Nah, ini dia habis Koati. Halo kok. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng Koati. Halo bis, nah sekarang nih kita udah nyampe ke rumah Pak Ati. Ini orangnya, Pak Ati. Yang ini Bang Gusti yang nemenin kita mondar-mandir. Komandan. Komandan kita di sini. Komandan. Nah mungkin sama Pak Ati kita nanya-nanya seputar Arwana lagi ya. Dengan pertanyaan sama, cuma versinya otomatis beda. Jangan sulit. Gak Jangan ada yang sulit. Kalau dari awal ya, dari Saya awam, Jo. Saya awam. Awam. Jadi kalau ada yang salah nanti nilainya dikurangi. Kita boleh tahu kita sering sharing barang, murid barang gitu. Jadi nggak mungkin udah nggak tahu. Kok sejarah singkat dong. Mulai main kapan? Mulai main 2015 pertengahan. Nah, Ya. itu dari hobi atau dari gimana kok? Saya pengen main juga, Jo. Jadi pas dari 2015 itu aku udah fokus di Arwana atau masih ada Fokus tapi masih kecil-kecilan. kecilan? Ya. Kalau berhenti total fokusnya itu kok Di mulainya 2016. 2016. Ya, mulai fokus. Fokusnya. Itu di saat udah penjualan udah enak lah ya. Iya, iya. Ya. Udah ekspor terus ya. Ya, pas ketemu ada buyer. Iya, iya. Ngikutin teman atau emang kan nggak mungkin kan tiba-tiba main ikan. Ya karena usaha kita ya. Mungkin Peluang ya, lihat peluang. itu pasti. Mungkin saat itu Lagi banyak duit kan yang 2016 ya kok ya. ya Baru pulang dari luar negeri kalau nggak salah ya. bukan. Tapi emang iya. Nah, maksudnya waktu itu kita kan ya udah jalan ya, udah fokus di ikan, belanja dapat yang bagus ya kita posting. Iya. Nah, dari situ dapat buyer luar negeri. Nah, dari situ mulai jalan. Tapi semenjak yang saham Freeport nyampe Indonesia ada keganggu nggak kok? Sama saham di Freeport. Itu jawabannya nggak tahu. Kok? Kan biasanya cuaca begini kan lagi pada ini ya ikan jamuran. Oh, iya. Ada nyampe kembang sisir Iya, gitu kan. iya. Nah kalau dari Koko sendiri nih, kalau misalnya ada kejadian kondisi seperti itu, cara perawatan Koko gimana kok? Treatment-treatmentnya gitu, versi Koko gitu. Oh, kalau kondisi yang nggak parah ya, untuk jamuran sama kembang sisik ya, saya biasanya sih cukup ganti air 50% itu pasti. Terus dikasih garam sama pomade aja, begitu aja. Jadi nggak terlalu ribet ya. Jadi nggak harus cari obat gimana, nggak. Biasanya begitu udah sembuh kok. Pas kondisi COVID gitu, penjualan gimana kok? Kalau saya nggak gimana terpengaruh ya. Soalnya buyer saya masih jalan, Masih jalan ya. nggak pengaruh. Masih sehat juga. Ya, soalnya kita kan ikan untuk kontes, ya ikan spek bagus. Iya. Jadi bukan hanya di luar, di Indo kita juga mereka pas ada dengar momen kontes ya, banyak juga yang order. Jadi saya ya kerjanya ya tiap hari cari ikan bagus gitu, buat stok. Nah, kalau cara ikan bagus nih kok, tips dari Koko nih buat teman-teman cari ikan yang bagus itu yang gimana sih gitu. Nah, boleh tahu nih beliau waktu Bandung itu Cia berapa kita tuh yang kontes itu yang borong piala? Cia perdana Ya Cia perdana dari berapa ya? Lupa sih. 18 kalau nggak salah. 18 ya. 18 ya. 11 piala ya kok. Ya. Nah, beliau pas kita ada kontes perdana di Bandung, dia borong 11 piala. Nah, sekarang ayo kita kulik tips trik dari dia lihat ikan lebih real dan terbukti. Piala ya. 11 piala loh. Ayo dong kok, Hah? kasih tahu teman-teman tips dan triknya.
Minum dulu. Sen aja. Nah, minum dulu. Jadi ini disponsori oleh Sambil ngerokok juga apa-apa. Rokok Jo. Imam Nurul. Nanti dibur mau rokok. Suaranya doang. Gus, Suaranya diblur juga kan. kalau untuk ikan spek kontes ya, kita pastinya overallnya itu penting. Setiap bagian dari kepala, dayung, body, ya, layar sama ekor semuanya harus kita lihatnya dapat poin. Nah, kalau untuk warna cukup kita tanning, kita proses saja. Terus gaya renang juga. Gaya renang itu Mental ya. penting sekali, ya. Cuman kadang untuk ikan kontes perawatannya ada pengaruh juga posisi akuarium ya. Kalau saya, pengalaman saya. Jadi kita butuh ikan ini dikasih posisi yang enak. Betul. Kalau buat ini kok, buat detailnya kan ada yang teman-teman bilang kan kalau size kecil suka berubah gitu. Kadang kan jadi terlalu gambler buat ngambil yang kecil gitu buat spek. Yang amannya sih size berapa sih kok? Yang aman ya. Kalau pengalaman saya ya, kalau saya sih pertama perawatan dulu yang terpenting. Sekarang kita bilang size-nya 30 aman. Tapi kalau perawatannya kurang tepat, tetap aja berubah. Ya seperti itu. Kalau untuk gen tuh ngaruh banget ya kok? Gen pengaruh. Jadi walaupun perawatannya benar, kalau gennya jelek ya tetap jelek. Oh iya, Kalau gennya bagus, perawatannya jelek, tetap jelek juga. jelek juga. Makanya perawatan itu penting. Pengertian perawatan itu loh, mesti tepat. Kayak manusia juga ya Pak. Perawatan biasa, tapi harus benar. Untuk air, bagusnya kalau untuk tanning ya, bagusnya ya airnya suhunya agak dingin memang bagus. Gitu. Cuman kadang di suhu dingin juga ikan rentan sakit. Gitu. Untuk makan ya saya sih pagi sore aja, makannya ya secukupnya, kenyang aja. Jadi nggak boleh juga berlebihan. Gitu. Jadi kalau saya sendiri ikan kalau makan kekenyangan kan lari ke body juga. Jadi yang kita cetak kan ya body tetap harus bagus. Nah untuk makannya mesti ada manfaat ke warna juga. Jadi harus mendukung lah. Nah, jadi estimasi amannya itu kok buat jaga body gitu kan dari segi pakannya itu per pagi yang kenyang itu secukupnya itu kalau contoh jangkrik itu berapa? Jangkrik pakan yang nggak ada manfaat buat saya. Ya, buat body, buat warna juga enggak. Itu hanya buat nafsu makan aja. Kadang ikan yang nafsu makannya kurang, itu pun jarang sih. Paling kita kalau ikan yang pas nafsu makannya nggak bagus kan, mungkin kondisi air nggak bagus. Jadi kurang fit lah ya, kayak gitu. Tapi ya kalau saya sih tetap puasain sambil rawat dia, ikan itu lebih fit supaya nafsu makannya bagus lagi. Nah kalau untuk pagi saya sih udang ya, udang ya pas perutnya cukup lah, di perutnya itu cukup kenyang gitu aja. Masih kalau udangnya segede puntung rokok itu buat ikan-ikan size 35-an itu 5 gitu ya? 3 sampai 5 lah. 3 sampai 5 ya? Gitu aja. Secukupmungkin lah. Terus kalau sore ya saya sih kodok. Oh sore kodok. Ya kodok juga ukuran yang enak telan. Gitu loh. Paling 2. Oh 2 Ya gitu. udah gitu aja. Itu kasih pakannya setiap hari atau per berapa hari gitu? Setiap hari. Setiap hari, pagi sore. Nanya Bang Ferry Jo.
Yang kameramen udah makan belum? Udah makan belum? Belum bang. Kalau belum makan tahan dulu. Besok lah kita makan. Nah, boleh tahu kok Hati ini the best master turun dayung lah. Iya. Jadi Pontianak. banyak yang ngaku-ngaku muridnya, padahal Ya, bukan banyak muridnya. yang ngaku muridnya. Nah, kalau dia saya di sebelah beliau, ya tau lah. Kalau Gusti aman lah. Dia belajar tapi dia nggak modus. Nggak mau disini. Biasanya. Udah gitu nggak usah modus. Iya. Nggak perlu bawa-bawa. Ya. Iyalah. Soalnya akhir ini banyak yang ngaku gitu kan. Sempat minggu-minggu kemarin itu sebelum ke Ponti kita teleponan lumayan lama ya kok. Mm-mm. Masalah dunia propekan lah di Arwana. Ya. Jadi Ya. yang ngaku muridnya Kuati ya. Ada yang ngaku murid Pati, ada yang anu-anu. Aduh. Syaratnya apa Pak jadi murid Bang? Kenapa? Syarat jadi murid itu apa nih? Enggak lah, enggak ada. Kopi sekilo, gula sekilo. Kalau aku kemarin bawa ayam hitam sama baskom ya kok. Buat sembayang kali ya. Sama jeruk ini, jeruk apa itu apa? Sebenarnya sih untuk dayung sih banyak bisa ya. Cuman cara ya masing-masing lah. Cuman kan biasa ya caranya beda kan hasilnya juga beda. Iya pasti. Juga nggak semua ikan Dapat. ya Dengan cara yang sama mesti juga. lihat spek ikan juga sih. Nggak semua ikan mesti diturunin. Ada yang juga jadi jelek. Gitu. Kayak mata apa tuh. Kadang kalau kayak saya minta bantunya sama Kuati. Diapain Bang katanya Bang? Dioperasi Bang. Pasang softland. Pasang soplen katanya. Jadi bisa dibilang lumayan banyak membantu lah Kuati. Ya kita kan berbagi itu bagus ya. Ya siap. Tapi kita juga lihat orang lah, nggak semua Enggak semuanya. Bagi duit bagus juga ya. Tadi semua. bagus. Jadi kayak Kuati emang banyak membantu di sini. Kayak Bang Senjo aja, Bang Senjo juga kan kalau di Jakarta kan sering juga tuh ngopret ke sana kemari. Ya. Terus ngajarin teman juga ya kayaknya. Ya, ada Ya. lah beberapa. Jadi kalau apa ya, kita ngajarin orang juga lihat-lihat orang Jo. Jadi yang bagus lah. Soalnya pengalaman saya di sini juga ya seperti itu. Makanya sampai sekarang saya nggak diajarin ya kok. Berarti kamu nggak bagus. Iya, paham gua. Sampai sini gua udah paham tuh. Kenapa kok? Ada efeknya lah. Iya. Yang efek yang nggak bagus lah, Ya, ya kan? ya itu kok mulai sekarang sih udah terakhir pas pindahan kemarin itu udah niatkan dalam hati sih kurang bergaul sama teman-teman ikan sekarang ya. Oh. Lebih sering di rumah ya kayak Koko lah. Single Stay di fighter rumah, aja ya. Keluar seperlunya, nggak terlalu ini. Ada orang nanya ya sekedar jawab. Iya iya. Nggak perlu muluk bla 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 bla. Iya iya iya. Iya. Cari aman juga lah buat sendiri. Siap. Jadi lu nggak ada teman. Jadi sekarang udah dulu sendiri lagi ya. Sebenarnya untuk begituan sih kita selalu ngomong enaknya ya. Iya. Ya semuanya belajar, cuman ada caranya, ada etikanya juga. Kadang kita berbagi ke teman yang menurut kita pantas dibantu, ya kita bantu. Tapi dengan catatan, silakan kamu cari rezeki, jual jasa, nggak apa-apa. Tapi jangan ditunjukin atau diduplikasi lagi ke yang lain gitu loh. Itu mah efek yang kita maksud. Jadi sampai sekarang tuh emang aku belum diajarin sama Kuati. Minta diajarin pun udah aku sikan kau bawa sini aja biar aku oprek katanya. Oh jangan belajar lah katanya. Ya maklum aja lah Gus. Otak Ya. kau kosong katanya. Ayamnya kurang kali Bang. Ayamnya kurang. Jadi Bang, padahal terakhir gua bawa ayam kampus. Cuman ini yang Ayam kampung. Nih, jadi sejarah Kuati ini kita kan udah lama nih, udah lumayan lama kenal ya kok. Kelihatan kalau nah sekarang ini pas pergi beliau ini, beliau udah ngambil yang sebelahnya.
rumah lagi dibangun. Amin. Nah, boleh tahu dia tahun ini udah nambah rumah nih. Kok boleh tahu nambah istri kapan? Nambah istri ya? Ah, istri janganlah. Ikan aja jadikan istri. Padahal kunci sukses tuh doa seorang istri kok. Ya. Kalau istrinya 2, yang berdoa 2. Ya, Makin bener. banyak itu Makin kok. banyak. Bener, ini Gusti udah ngerasain nih. Ya, bun. Tapi gua kalau emang ngomong istri, kalau ada lagi yang kayak bunda gitu mau gua. Mandi cari duit, mandi jual ikan kan. Emang belum puas? Belum cukup? Bayangan nih, 1 aja enak apalagi 2. Saya rekam nih. Nanti kirim. Ada ntar. Saya bisa langsung kirim tari. Enggak lah, itu cuman apa? Harapan. Harapan. Harapan maksudnya. Ingat kata-kata pertama itu yang real. Prospeknya gimana kok? Bisnis Arwana ini kok setelah pengalaman di COVID nggak dampak gitu kan? Ya, puji syukur lah. Bagus. Prospek itu tetap aman prospeknya. Jadi masih bisa jalan lah. Jadi Semuanya sih tergantung apa ya? Ikan yang kita pilih. Tergantung itu prospeknya. Kalau kita pilihnya yang apa ya? Yang speknya tanggung, ya kan? Yang di luar orang cari itu loh speknya. Ya agak kurang. Jadi kalau kita dapatnya spek yang memang dapat ya overallnya ya lebih enak lah. Jadi prospeknya juga bagus pasti. Jadi istilahnya tuh jaga kualitas ya kok. Harus. Tapi kan kalau ikan bagus itu kan kadang relatif ya kok. Ya. Kadang si A bilang ini bagus nih, si B bilang biasa aja. Gitu. Nah mau buat biar apa tuh? Biar berjalan terus tuh gimana gitu caranya biar semuanya bilang bagus gitu. Ya kita harus apa ya? Kita harus lihat benar ikan itu. Jadi nggak bisa dengar orang juga. Jadi gini maksudnya konsumen koko tuh cuman itu si A, si B, si C atau kadang ada orang baru lagi atau Ada juga ada. Jadi ya tergantung ikan yang kita dapat, terus kita share di situ banyak orang rame yang bisa lihat, bisa nilai ikan yang kita yang kita dapat itu loh. Setidaknya 11 piala yang di Bandung itu membuktikan lah ya. itu beli kali biaranya. Hah? Titip. Kalau suka dukanya main ikan tuh apa ya? Saya dari apa ya? Dukanya dulu ya. Setiap tahun. Ntar, perlu tisu. Jadi kalau dukanya saya dengan stok ikan saya yang ada, setiap tahun saya mesti siap untuk apa? Resiko ikan mati yang cukup banyak ya, cukup banyak. Itu nilainya besar sekali. Jadi jangan lihat kita seperti di Facebook ya, enak-enakan, selalu ada ikan. Sakitnya nggak mungkin kita tunjukin, nggak mungkin. Jadi kita hanya nampilin bahagianya aja tuh. Iya, soalnya kan itu udah kerjaan kita. Jadi dapat ikan, share. Kadang ikan datang ada apa-apa, sakit, mati juga. Nggak mungkin kita posting, itu nggak boleh. Jadi udah tetap harus lanjut gitu loh. Walaupun dukanya itu sakitnya begitu besar tiap tahun. Pernah pas kematian itu sampai totalnya kerugiannya berapa itu? Saya kalau tiap tahun ya, makanya saya bilang tadi tiap tahun saya nggak bisa hindar. Saya nggak bisa hindar. Ada dicatat nggak gitu? Oh enggak, Kerugian nggak usah dicatat, langsung dikubur. maksudnya Nggak mau mikir. Jadi biasanya kan orang kalau namanya berniaga kan ada untung rugi kan dicatat tuh kok. Untungnya sekian, ruginya sekian. Iya ada.
ada Kuncinya di pasti. sini bang. Jadi setahun gitu, Iya, setahun gitu 500 juta ada. apaan? Misal mati gitu. Kita sih perkecil resiko ya. Iya. Kita perkecil ya di atas Di atas 100 sampai 200 adalah. 100-200. Jadi kalau bisa sih kita perkecil lagi resiko. Tapi kalau untungnya bisa 1,2 gitu. Amin. Amin. Nah, sukanya apa kok? Kan udah dukanya nih. Sukanya ya, sukanya karena dari pengalaman duka itu, sukanya kita bisa bersyukur. Dari bersyukur itu kita mampu jalan lagi, mampu kerja lagi, mampu gerak, gitu, mampu bertahan lah. Iya. Ya itu. Berarti pakai prinsip Melayu ya, untung masih gitu ya. Masih untung kan? Masih untung. Jadi gini kok, kalau di Pontianak tuh kan kelihatan apa? Banyak sekali kan seller-seller gitu. Yang ikut jualan ikan. Terus masalah persaingan tuh gimana kok? Ada jelek-jelekin. Kadang di dunia ikannya lebih banyak ini kok. Kalau aku lihat ya, awalnya teman, jadi nggak teman gitu. Oh iya, banyak sekali. Banyak ya. Cuman kalau saya pribadi cukup saya atur kerjaan saya sendiri bagus, lancar, udah. Jadi kalau untuk mengenai persaingan ya begitu banyak seller ya, bukan hanya di Indo. Ya, di Indo aja udah cukup banyak. Kita nggak bisa takut siapapun, nggak bisa. Yang penting kita kerja bener aja udah. Orang kalau untuk orang mau jelekin, biarin aja, nggak apa-apa. Jadi intinya emang ya harus kerja bener aja ya, bener aja bisa Iya dong, disalahin gitu ya. itu modal yang penting. Apalagi salah ya. Ya makanya. Jadi saya dulu pernah kita di kondisi itu. Gitu loh. Ya karena itu udah kita ngalamin ya kita jadikan pengalaman lah pastinya, ya kan. Dari situ kita punya kita jadinya punya pola pikir yang baik gitu loh. Kalau enggak gimana kita ngadepin, ya kan? Gimana kita bisa kerja baik gitu loh. Jadi nggak usah pusing lah. Tiap hari cari ikan yang kita butuh, yang kita enak jual, ya udah selesai. Gak usah ambil pusing lah ya. Nggak usah. Pusing juga buat jalan nggak enak kok, ya kan? Soalnya kan kalau aku lihat Koko sering marah-marah juga lu di Facebook ya. Saya marah kadang saya tuh apa ya, sengaja apa ya, bikin apa sensasi ya Jo. Sensasi. Ya, jadi kadang nggak ada yang benar juga. Jadi Kita Mirjani juga ya. ya belum tentu ada masalah, cuman kadang ya iseng aja. Gimmick aja ya gue. Ya. Nah untuk market penjualan sendiri nih kok, balik ke jual beli, enak dalam atau luar negeri? Enaknya ya, kalau saya sama kali ya, sama. Nah, jadi Bisa ada enak nggak enaknya ya kok ya. ya itu pasti. Jadi kalau penjualan luar atau dalam bagus, saya anggap sama aja. Kenapa? Yang terpenting barang yang kita dapat itu mesti disukai banyak orang, itu aja. Jadi luar mereka misalkan market mereka sepi, ya di dalam negeri masih bisa ikan kita masih bisa dibutuhkan orang gitu loh, sesuai kebutuhan sekarang lah, itu aja sih. Ini kok biasa kan kalau jual keluar kan ada hambatannya kok. Ya. Hambatannya kayak ngirimnya susah atau lama, biasanya kayak gitu kan. Kalau menurut aku lah ya. Kalau di luar kan agak susah pengiriman, terus biasa sellernya ngambilnya lama, bayarnya ngambilnya lama gitu. Kalau saya sih pertama dari buyer luar saya memang mereka sendiri udah
mengenai pengiriman mereka udah apa ya? Mereka atur sendiri. Oh, Untuk halangan sih ada kadang. paling kalau yang dalam takutnya takut ambil aja ya. Ya semuanya harus dicari solusi juga. Iya. Kok kan banyak teman penasaran nih dan takut juga buat beli ikan-ikan di luar kota gitu kan, karena ada beberapa kasus penipuan gitu Ya. ini gitu. Nah, tip dan triknya dari Koko sendiri buat teman-teman di luar pulau Kalimantan gimana kok? Tips yang pertama ya menurut saya jangan apa ya, gampang tergiur harga murah, super rate, apalagi main spek ya, spek bagus ya, itu untuk harga murah saya pikir susah lah dapatnya gitu loh. Jadi kalau dikasih murah ya hati-hati, kalau bisa ya diselidiki dulu, tanya teman-teman yang lebih tahu gitu loh. Ya, yang lebih ngerti, atau yang teman-teman yang sering belanja di Kalimantan sini, ya, supaya aman aja, nggak sampai ke modus atau ketipu. Nah, jadi gitu triknya teman-teman. Yang pertama, jangan tergiur harga. Yang kedua, pelajari dulu sellernya. Ibarat maksudnya pelajari ini, kenali dulu sellernya, dari track recordnya, gitu. Akun-akunnya, gitu. Dan yang ketiga, sharing sama teman-teman yang udah pernah beli, gitu, yang sudah bermain. Udah. Terus Tiga tip itu sih, ini Kak. satu lagi, kalau dikasih harga murah ya, kita logika pikir aja. Namanya barang bagus ya, jadi ada orang ngomong setengah kualitas ya setengah harga. Iya. Ya udah, dengan begitu aja kita udah bisa bedain kok. Tapi lebih aman tuh ya cuma Rekber lah ya kok. Sekber ya. Oh iya. Itu paling aman. Sekarang saya mau nanya ini kok, buat teman-teman yang baru mau pelihara arwana nih, tip dan trik buat awalannya apa aja kok? Kayak akuarium, air dan lain sebagainya. Gitu. Pertama sih menurut saya air ya, karena air memang sumber kehidupan ikan ya. Jadi kita harus persiapkan atau atur air sebaik mungkin dengan pH yang pas untuk ikan. Kalau untuk pH sendiri yang bagusnya itu range berapa sih kok? 6 6 ya. ya, 6. Kalau saya sini pH-nya 6 pas. Kayak suhu gitu kok, TDS gitu. Suhu sedikit hangat bagus. Di 30. Saya di sini sekitar 28 lah. Ya, 20. Sekarang buat teman-teman nih kok, kalau masih penasaran sama ikannya, harus mau nanya ikan arwana gitu, itu bisa hubungi kemana kok kalau mereka mau? Bisa ke Facebook, melalui Facebook Hati Arowana bisa. Nomor WA Nomor WA bisa. boleh dibilang kok nomor WA-nya? Boleh 0822 5192 0038. Ya, teman di bawah ya. Itu WA-nya. Alamatnya sendiri di mana ini kok? Alamat di Pontianak, ya, Kalimantan Barat di Jalan Karya Baru, Pondok Agung Permai, Blok I nomor 4. Ya. Oke teman-teman, segitu dulu bincang-bincang kita dengan Pak Acim tentang ikan arwana. Karena mungkin kalau dikupas tuntas tahunan mungkin nggak habis Iya, masalah ikan ini. iya benar. Oke, siap.